berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan Kau bantu supaya kami bisa bersuka cita menyanyi untuk Engkau dan bisa mendengarkan Bible Story dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I can see the wonderful things you have for me. Open my eyes so I can be all that you have planned for me. Head up, head down, arms to the sky, arms to the ground. Come on now, spin around. Stop. Monkey with it. Open my eyes so I can see the wonderful things you have for me. Open my eyes so I can be all that you have planned for me. To the sky, arms to the ground. Come on now, spin around. Stop. Monkey with it. Head up, head down. Arms to the sky, arms to the ground. Come on now, spin around. Stop. Monkey with it. Hai semuanya, selamat hari Minggu. Wah, ini Kak Jordi ada bersama anak-anak kelas besar nih. Wah, tos dulu dong, tos. Awesome. Kak Jordi hari ini akan membawakan sebuah cerita. Salah satu cerita yang Kak Jordi sangat suka dari Alkitab. Betul. Kalian bisa tebak gak? Ceritanya ini banyak orang. Hampir 1.000.000 orang rame-rame jalan. Ya tahu gak cerita apa? Wah, oke, hari ini Kak Jordi akan cerita. Ini adalah cerita tentang bangsa Israel yang sedang keluar dari tanah Abang, bukan tanah Mesir. Wah, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir karena Tuhan mau menyelamatkan mereka. Betul, Tuhan mau menyelamatkan mereka dan membawa kepada tempat yang lebih baik. Iya, di tanah Mesir mereka apa? Dipukulin, disuruh kerja, membangun patung, bangun gedung. Wah, mereka jadi budak pokoknya. Jadi bangsa Israel dibawa keluar. Nah, inilah kisahnya. Tuhan telah membebaskan kami. Jadi, mereka dibawa keluar dan Tuhan terus menyertai mereka. Zaman dulu belum ada yang nama GPS. Kalau sekarang kita mau kemana-mana tinggal lihat GPS. Nah, pada saat itu bangsa Israel mereka mengikuti Tuhan. Hah? Betul. Tuhan yang memimpin bangsa Israel dalam bentuk, kalau siang hari itu dalam bentuk tiang awan. Wow, tiang awan itu tinggi sekali, jadi mereka tinggal ikutin aja. Nah, kalau malam Tuhan memimpin dalam bentuk tiang api. Wow, keren ya? Betul, tiang api juga membantu bangsa Israel untuk menghangatkan dirinya. Karena kan di padang gurun tuh dingin kan kalau malam, nggak ada jaket. Nah, Tuhan memimpin, menuntun mereka dengan tiang api. Wow, keren ya?
Betul, keren banget. Tapi ketika mereka berjalan di padang gurun itu, kan lama tuh. Mereka bersungut-sungut. Kalian tahu bersungut-sungut gak? Nah, bersungut-sungut tuh kayak gini. Aku capek aku udah gak mau gini lagi. Mengeluh. Bahasa Inggrisnya complain. Wah, siapa yang suka mengeluh di sini? Panas sekali. Mana lapar lagi. Capek. Bangsa Israel mengeluh terus. Aduh, bagus gak sih mengeluh? Enggak, kita juga harus belajar bersyukur. Tahu gak? Yang menakutkan, mereka itu diikutin sama prajurit Mesir dan Firaun. Mereka pakai apa tuh? Kuda. Lah, bangsa Israel nggak ada kuda, nggak ada kereta, nggak ada apapun. Mereka hanya berjalan, ya kan? Bisa capek, bisa pegal, dan mereka dikejar oleh prajurit Mesir. Takut nggak? Kalian pernah dikejar-kejar nggak? Serem sekali. Kak Jordi pasti udah takut banget, udah sampai nangis-nangis sekali. Suatu hari mereka berada di Laut Merah. Wow, nama lautnya itu Laut Merah. Itu sangat luas dan sangat dalam. Mereka sampai bingung. Loh, Musa, kamu membawa kami untuk mati di sini. Mereka mengeluh lagi. Padahal tiap hari Tuhan udah melakukan banyak hal. Kasih tiang awan, tiang api, Tuhan menuntun mereka, betul? Mereka masih komplain, mereka masih mengeluh. Sampai di Laut Merah, Tuhan bilang kepada Musa, Musa, angkatlah tongkatmu. Nah, lalu Musa mengambil tongkatnya, dia angkat. Ayo semua angkat sama-sama. 1, 2, 3. Angkat. Ketika Musa angkat, Laut Merahnya terbelah. Terbelah. Wow, keren ya. Tuhan yang membelah lautnya. Untuk apa dibelah? Untuk bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Wow, keren ya. Betul, keren banget. Tuhan sanggup dan Tuhan berkuasa untuk melakukan itu. Akhirnya bangsa Israel selamat dan prajurit-prajurit Mesirnya tenggelam di dalam Laut Merah. Mereka lanjut perjalanannya selamat. Yeay, keren ya. Betul, keren sekali. Dan Tuhan juga menyediakan apapun yang mereka perlukan, termasuk makanan. Mereka nggak lapar. Mereka lapar sih, tapi Tuhan setiap pagi Tuhan mengirimkan roti manah. Wow, mana? Tuhan menepati janjinya. Wah. Tapi tetap aja mereka komplain lagi. Stop! Musa! Panas sekali. Musa, kamu membawa kami untuk mati di sini. Aus ini aus. Tahu kami haus. Kita mau makan. Kami haus, kami lapar. Di Mesir ada air. Sini keringat. Di Mesir ada daging. Di sini pasir. Akhirnya mereka terus Tuhan pimpin, Tuhan terus menyertai mereka, dan Tuhan terus menjaga mereka adik-adik, termasuk kasutnya, sepatunya. Wow, sepatunya sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu tetap bagus. Wow, kalau sepatu kita bisa sobek, bisa bolong ya, sendalnya bisa copot, tapi Tuhan jaga mereka sampai komplit, sampai
sampai semuanya Tuhan sediakan, semuanya Tuhan jaga juga. Wah, hebat ya, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Hehehe, betul. Nah, dari kisah ini adik-adik, kita belajar apa? Bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Ya, Tuhan sanggup menyediakan apapun yang kita perlukan. Betul, Tuhan bisa sediakan apapun yang kita perlukan, dari makanan, dari tempat, dari apapun. Kita nggak perlu khawatir dan nggak perlu mengeluh. Kalau kita mengeluh, itu membuat Tuhan sedih. Ya, aku udah menuntun mereka, udah kasih semua, tapi masih mengeluh. Nah, kita mau bikin Tuhan happy atau sad? Mau bikin Tuhan sedih atau senang? Kita akan membuat Tuhan senang ketika kita bersyukur. Nah, jadi hari ini kita belajar untuk apa? Selalu bersyukur dan kita terus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat menyediakan apapun yang kita perlukan. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Yeay. Nah, itu aja ceritanya untuk hari ini adik-adik. Semoga kita ketemu lagi di berikutnya. Happy Sunday. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ica di sini. Kak Ica akan mengajak kalian untuk membuat craft bersama-sama. Ayo, tadi dengan ceritanya apa? Ayo. Bangsa Israel di padang pasir dan bagaimana Tuhan menolong mereka dari kejaran tentara Mesir adik-adik. Kak Ica mau mengajak kalian bagaimana caranya kira-kira nih Musa melewati Laut Merah adik-adik. Ya, di sini kakak ada bahan. Alat dan bahannya wadah transparan, air, lada hitam, sabun cuci piring, kapas, kertas, cotton bud, bisa juga diganti dengan tusuk gigi adik-adik, stik es krim dan spidol. Sekarang Kak Ica mau membuat Musa dulu ya adik-adik ya. Di sini Kak Ica ada stik es krim. Kita membuat bagian kepalanya dulu ya adik-adik. Mata, hidung, dan mulut. Setelah menggambar mata, hidung, mulut, Kak Ica mau membuat topi Musa. Di sini Kak Ica ada kapas. Adik-adik bisa pakai kertas atau tisu ya. Terus Kak Ica ada tali untuk mengikat topi Musa. Caranya begini adik-adik ya. Kita tekuk ya adik-adik ya. Gini. Terus kita ikat. Kalau adik-adik tidak bisa mengikat, minta bantuan mama papa ya. Kita ikat ya adik-adik ya. Setelah kita ikat, sisa benangnya kita potong ya adik-adik ya. Setelah topi jadi, Kak Ica mau membuat baju untuk Musa. Kak Ica pakai kertas ya. Adik-adik bisa pakai kapas atau bisa pakai tisu. Di sini Kak Ica akan gulung-gulung ya. Seperti ini adik-adik. Gulung terus. Kita bisa tambahkan cotton bud ya adik-adik atau tusuk gigi untuk tongkatnya Musa. Setelah itu kita ikat. Kita ikat ya adik-adik. Musa udah jadi adik-adik. Musa udah siap untuk membawa bangsa Israel menyeberang Laut Merah adik-adik. Sekarang Kak Ica akan menyiapkan wadah transparan ya adik-adik ya. Wadah transparan, setelah itu kita isi dengan air. Kita isi ya adik-adik ya. Setelah terisi, kakak akan masukkan lada hitamnya. Lada hitam. Kita tabur-taburin ya adik-adik ya di dalam air yang udah kita tuang tadi di wadah transparannya. Sekarang kita ambil sabun cuci piringnya ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita rendam di bawah Musa setinggi ini adik-adik. Nah, kita rendam. Adik-adik bisa menghitungnya 1 sampai 20 ya adik-adik ya. Udah hitung nih sampai 20.
Nah, sekarang kita lihat adik-adik apa yang terjadi. Ini adalah waktunya Musa untuk membelah Laut Merah. Nah, wow adik-adik, lada hitamnya menyebar ya adik-adik ya. Seperti Musa membelah Laut Merah. Oke adik-adik, kelas hari ini sudah selesai. Ayo, hari ini kita belajar apa? Kita belajar mengenai Tuhan bisa melakukan apa saja, bahkan membelah Laut Merah untuk bangsa yang disayangi, terutama bangsa Israel untuk bisa selamat adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyi lagi ya bersama Kak Odi. Nah, terima kasih Kak Ica. Waduh, Kak Odi juga jadi penasaran nih bikin craftnya. Nanti Kak Odi juga coba di rumah kali ya, supaya Kak Odi bisa mengingat betapa Tuhan bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk Kak Odi dan adik-adik sekalian. Nah, sekarang gimana kalau kita memuji Tuhan lagi? Putar musiknya. Terima kasih ya adik-adik sudah mau menyembah Tuhan bersama Kak Odi. Tuhan Yesus pasti senang mendengar adik-adik menyanyi dan menari dengan semangat untuk menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita lipat tangan yuk. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan Bible Story Tuhan. Kami bisa bernyanyi juga Tuhan bersama dengan kakak-kakak. Biarlah Tuhan kami bisa terus bersukacita dan bisa terus melakukan juga firman-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ibadah kita udah selesai nih adik-adik.